Asing, bincang singkat. Pak Yai, ini loh saya baca ada salah satu teorinya psikoanalisa di pendekatan hubungan konseling itu kan ada tokohnya yang namanya Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini bilang katanya kalau usia 5 tahun pertama kehidupan manusia itu dianggap sebagai rentangan usia yang sangat penting untuk pembentukan kepribadian individu. Ini kalau kaitannya dengan kajian-kajian kepesantrenan dan keislaman itu seperti apa Pak ya? Ya, itu memang kalau misalnya dikaitkan dengan keislaman ya, memang untuk anak-anak itu ada perhatian dari Islam. Salah satu contoh misalnya anak itu ketika usia 10 tahun maka tempat tidurnya harus dipisah dengan saudari perempuannya, dipisah dengan orang tuanya. Itu bagian dari ini tadi, karena nanti dalam usia yang usia sekitar 10 tahun 7 tahun itu anak sudah mulai mengenal tentang hal-hal yang sifatnya alami, sehingga dalam hal ini akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Kemudian ternyata ketika misalnya anak-anak yang di usia balita di bawah 5 tahun itu kan kita kenal bahwasanya mereka lebih ke pembentukan sisi geraknya ini ya, motoriknya betul. Dan itu ternyata ada dalam kajian Islam. Nabi itu pernah bersabda, jadi urama tu sobi ziyadatun fi aklihi fi kibarihi. Jadi urama tu sobi, jadi lebih kepada bukan hiperaktif ya, jadi aktifnya anak-anak. Jadi mereka yang gerak itu adalah ziyadatun fi aklihi fi kibarihi. Itu akan menjadi penambah ketika menambah akalnya, menambah kecerdasannya ketika dia nanti besar. Ini ternyata ada jawaban. Jadi kalau misalnya ketika kita di TK misalnya itu kan lebih ada penekanannya di psikomotoriknya, dan ternyata mereka betul. Jadi mereka bermain, mereka gerak itu untuk menambah kecerdasan IQ-nya, dan itu makanya kemudian Islam mengatakan bahwasanya aktivitas mereka, aktivitas gerak mereka itu ternyata bisa menambah akal. Sehingga ini akan menjadi akan menjadi kontradiksi ketika anak-anak sekarang yang tidak mau gerak, jadi mereka lebih kepada permainan HP dan sebagainya. Ini akan mengurangi kecerdasan satu. Yang kedua adalah sebagai warning kepada orang tua. Orang tua itu kadang-kadang melihat ketika anaknya mereka banyak gerak, dianggap anak nakal. Padahal tidak. Nah, ini malah kalau menurut ini malah dengan geraknya itu bisa menambah kecerdasan mereka. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian nanti dalam konsep konsep menyusui itu di Quran kan ada wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilani liman arada ayati marodoa. Di situ yang pertama disebut itu adalah wal walidat. Para ibu-ibu itu hendaknya mereka menyusui anak-anaknya 2 tahun. Nah, ini yang menjadi bahasan saya adalah wal walidatu. Jadi orang tua. Setelah itu orang tua putri ya, ibu. Kemudian setelah itu disusul dengan ayat selanjutnya, keterusannya ayat tadi adalah wal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Untuk bapaknya, mauludullah itu bapak. Nah, ini kemudian di dalam tafsir itu disebutkan kenapa yang pertama wal walidat adalah ibu, kemudian yang kedua adalah wal mauludu lahu adalah bapak. Ini ternyata karena memang anak itu di posisi awal-awal itu memang ibu lebih punya peran, lebih dibutuhkan oleh anak daripada sekolah pertama. Betul. Jadi sehingga dari sini ibu punya peran yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak. Maka dalam hal ini ya tentu akan sinkron dengan teori tadi bahwasanya psikoanalisis berarti psikisnya ini memang harus dibangun. Ya kaitan ini keterkaitan seorang ibu dengan anak ini harus dijaga. Makanya harus dijaga ya. Ini makanya kemudian Quran menyebut ibu dulu ya, karena posisi ini adalah psikis mereka menunjukkan seorang ibu. Nah kemudian dalam sebagian kisah itu disebutkan bahwasanya ternyata memang
Islam itu menghargai mereka-mereka yang masih muda tadi, yang masih kecil tadi. Satu contoh adalah ketika satu kesempatan Rasulullah itu kemudian menciumi sahabat cucunya Sayyidina Husain itu ada sahabat itu yang kemudian bertanya, "Duh, engkau mencium itu wahai Rasulullah?" Misalnya Rasul malah bertanya, "Kamu nggak pernah?" Saya nggak pernah kayak gini. Maka dijawab Rasulullah bahwasanya malam yang hamsoluna itu maka falaysa minna. Jadi orang yang tidak mengasihi pada yang kecil maka dianggap bukan golongan dari Rasulullah. Ini berarti ada satu kita sebagai orang tua memang punya porsi yang lebih untuk lebih menyayangi kepada anak. Sehingga dari sini ada ketersambungan, ada keterkaitan. Psikis anak itu ketika nanti kita menyayangi dia, maka nanti juga akan